Halo sahabat Bang Lawyer semuanya, di video kali ini pertanyaan yang akan saya bahas dari sahabat viewers yaitu terkait dengan perusahaan pegadaian. Izin Pak mau bertanya, gimana cara buka usaha pegadaian swasta yang aman dan memiliki izin ya Pak? Baik, ketika kita memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah usaha gadai atau usaha pegadaian, maka agar usaha gadai kita berjalan dengan baik, meminimalisir resiko-resiko, kemudian juga aman dari sisi hukum, tentu usaha gadainya itu harus yang legal, harus yang memiliki izin dari pemerintah, dari institusi yang berwenang. Namun sebelum mendirikan usaha pegadaian, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di antaranya itu modal. Ini modal sangat penting dan perlu. Di dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, modal merupakan hal yang terpenting. Untuk usaha gadai yang cakupannya, lingkupnya kabupaten dan kota, itu modal minimumnya adalah 500 juta rupiah. Dana tersebut merupakan dana minimum bagi perusahaan gadai yang cakupannya untuk wilayah kabupaten dan kota. Sedangkan kalau cakupannya untuk wilayah provinsi, maka modal minimumnya adalah 2,5 miliar rupiah. Baik, langkah yang pertama adalah mendirikan perseroan terbatas, mendirikan PT, dan perusahaannya harus atas dasar pendirian dengan akta notaris. Jadi ada akta pendiriannya dari notaris. Nah, kemudian untuk mendapatkan akta notaris atau akta pendirian perseroan terbatas dengan jenis usahanya pegadaian, itu bisa diurus langsung melalui notaris. Silahkan datang saja kepada notaris yang terdekat dengan domisili teman-teman, kemudian sampaikan mau mendirikan usaha pegadaian dan juga ingin membuat akta pendirian perseroan terbatas, akta pendirian PT usaha pegadaian. Nanti akan dibantu oleh notaris, diarahkan syarat-syarat yang harus dilengkapi apa saja, ketentuannya bagaimana, biayanya berapa, itu silahkan datang ke notaris yang terdekat di kota Anda atau dari tempat atau domisili Anda tinggal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu harus mengurus perizinan, harus mengurus izin operasional usaha pegadaian kepada lembaga OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Silahkan sampaikan atau kunjungi website OJK-nya. Tinggal dipilih menu-menu terkait dengan perizinan atau pengajuan izin operasional usaha pegadaian. Nanti tinggal diikuti arahan-arahan dan step by step-nya, silahkan untuk diikuti. Dan kemudian teman-teman, selain hal yang tadi, ada beberapa aset yang sangat diperlukan dan harus disiapkan bagi usaha pegadaian. Nah, aset pertama yang harus dimiliki tentu adalah kantor operasional. Bisa menyewa ruko atau punya lahan dan bangunan sendiri, itu bisa. Jadi yang pertama itu yang harus dimiliki asetnya tentu adalah kantor operasional. Kemudian aset yang harus dimiliki juga yaitu diantaranya lemari besi yang besar, yang standar, dan juga diasuransikan. Untuk apa? Tentu untuk menyimpan misalkan barang-barang yang digadaikan seperti perhiasan, barang elektronik, kemudian BPKB dan lain sebagainya. Ya, itu adalah lemari besi yang besar, yang berstandar dan juga diasuransikan. Kemudian yang berikutnya di antara aset yang harus dimiliki oleh usaha pegadaian yaitu alat ukur atau alat untuk mengecek kadar emas atau kadar perhiasan. Kemudian juga aset yang berikutnya tentu adalah SDM, sumber daya manusia, dan satu SDM yang harus dimiliki dan bersertifikat, yaitu adalah juru taksir. Jadi harus punya juru taksir yang bersertifikat. Nah, juru taksir ini kan nanti biasanya dia keahliannya untuk memperkirakan atau bahasanya mentaksir suatu harga pasaran barang yang akan digadaikan. Yaitu adalah juru taksir. Itulah ya teman-teman sekilas atau sepintas tentang bagaimana cara mengurus atau mendirikan usaha pegadaian yang legal. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan.
khususnya bagi yang memerlukan informasi terkait dengan hal ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.